Saatnya kita ikuti serial bahasan Toharoh dari Kitab Bulughul Maram Bab Bersuci bersama Ustaz Muhammad Abdul Twasikal. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para pendengar sekalian, kita masuk sekarang dalam bahasan Bulughul Maram, masih dalam kitab bersuci. Setelah sebelumnya ada 4 audio menjelaskan tentang bab air dari hadis 1 sampai 15. Kali ini di audio kelima dan seterusnya kita akan bahas dari hadis ke-16 sampai ke-23. Nah, audio kali ini kita bahas 2 hadis yaitu 16 dan 17. Ini tentang masalah bejana atau wadah. Bejana atau wadah di sini maksudnya yang kita gunakan untuk naruh air, kita untuk masukkan air di situ, masukkan makanan ya. Dan dibahas dalam hadis 16-17 ini tentang wadah yang bermasalah. Kenapa di sini dibahas tentang wadah ini? Ingat, hukum asal wadah terlebih dahulu kita pahami itu suci dan halal. Wadah apapun, kita pakai gelas kaca, pakai piring dari plastik, pakai dari aluminium, itu suci dan halal. Ingat ya kalimatnya ya, suci dan halal. Namun ada yang bermasalah seperti diterangkan dalam hadis ke-16 terlebih dahulu kita baca dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashrabu fi anyati dzahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah." Janganlah kalian minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak, janganlah pula kalian makan dengan piring yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Ingat, barang-barang itu untuk mereka, orang-orang kafir itu di dunia, sedangkan untuk kalian itu di akhirat. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Faedahnya yang bisa kita ambil, yang pertama diharamkan makan dan minum pada wadah yang terbuat dari emas dan perak. Ingat ya, dari bentuk piring, gelas, sendok, garpu. Pokoknya kalau itu terbuat dari emas dan perak, itu diharamkan. Terus yang kedua, sebab diharamkannya adalah karena tasyabbuh dengan orang kafir. Lalu yang ketiga, hukum larangan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Artinya, tidak boleh laki-laki dan perempuan menggunakan wadah yang terbuat dari emas murni atau emas yang bercampur dengan yang lain. Begitu pula dilarang memakai yang terbuat dari perak murni atau perak yang bercampur dengan yang lain. Faedah yang keempat, jumhur ulama menganggap terlarangnya wadah atau bejana ini bukan hanya untuk makan dan minum saja. Namun larangan tersebut, wadah-wadah tadi berlaku juga untuk penggunaan lainnya, seperti misalnya untuk wadah berwudu. Jadi tidak boleh ada yang pakai misalnya ember ini terbuat dari emas atau perak, nggak boleh. Jadi ingat ya, ada sebabnya lagi kita sebutkan kelima ini. Menggunakan wadah atau bejana dari emas dan perak dilarang karena satu, perantara pada kesombongan, menunjukkan sifat orang sombong. Walaupun dia tidak nyatakan gitu ya. Namun dari perbuatannya, dari tingkah lakunya. Yang kedua, menghancurkan hati orang-orang miskin. Menghancurkan hati orang-orang miskin. Nah, sekarang kita lihat, masih bersambung lagi pada hadis ke-17. Diharamkan minum dari wadah perak sekarang. Dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam." Muttafaqun alaih. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, orang yang minum dengan bejana dari perak, sungguh ia hanyalah memasukkan api jahanam ke dalam perutnya. Ia memasukkan api jahanam ke dalam perutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Faedahnya satu, diharamkan minum dari wadah yang terbuat dari perak. Kalau perak saya nggak boleh, padahal perak ini kalau kita tahu saat ini kan nilainya lebih murah daripada emas ya. Maka lebih-lebih lagi jika menggunakan emas. Perak dilarang, ancamannya seperti itu, apalagi menggunakan emas. Yang kedua, cincin perak untuk laki-laki dibolehkan, sedangkan cincin emas untuk laki-laki tidak dibolehkan. Ingat yang dibedakan cincin perak dengan cincin emas. Kalau cincin perak itu masih dibolehkan untuk laki-laki, kalau cincin emas nggak boleh. Lalu disebutkan yang ketiga, balasan sesuai dengan amalan perbuatan, al-jaza min jinsil amal. Wallahu alam, semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Demikian serial bahasan Toharoh dari Kitab Bulughul Maram Bab Bersuci bersama Ustaz Muhammad Abdul Twasikal.